Kampung Cijati diselimuti kabut tipis sejak pagi itu. Langit kelabu, udara lembab, dan suara burung-burung pun terdengar enggan bersahutan. Hari itu, Rebo Wage. Langit seperti menahan sesuatu yang tak ingin segera jatuh. Bu Sari, perempuan paruh baya yang tinggal di ujung kampung, ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, sering membagi hasil kebun kepada tetangganya, rajin ke pengajian, dan tak pernah menolak dimintai tolong. Tapi, tak ada yang benar-benar tahu siapa dia sebelum menetap di Cijati 20 tahun lalu. Ia datang sendiri, membangun rumah sederhana yang lambat laun jadi besar dan megah. Banyak warga yang berprasangka, tapi Bu Sari terlalu baik untuk dicurigai lebih jauh. Pagi itu, suara jeritan pecah dari rumahnya. "Bu Sari, astagfirullah, Bu Sari kenapa ini?" teriak Maksum, tetangga depan rumah yang pagi itu hendak mengantar daun pisang. Tubuh Bu Sari terbujur kaku di lantai dapur, mata melotot ke arah langit-langit, bibir terbuka lebar seperti hendak berteriak. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah tangannya yang mencengkram erat sapu lidi seperti hendak mempertahankan diri dari sesuatu. Tak ada luka, tak ada darah, tapi udara di dalam rumah itu terasa sesak, seperti nafas sedang ditahan oleh kehadiran yang tak kasat mata. Pak Rasman, ketua RT yang juga petugas ronda, segera datang bersama beberapa warga. Mereka menggotong tubuh Bu Sari dengan was-was, lalu meletakkannya di ruang tengah, sambil menutupi wajahnya dengan selendang batik. "Panggil Pak Raffi," ujar Pak Rasman. "Ini bukan kematian biasa. Lihat matanya, seperti melihat sesuatu sebelum ajal menjemput." Pak Raffi, pria muda berumur sekitar 30-an, baru setahun pindah ke kampung ini. Ia dikenal tenang dan lembut, tapi tegas dalam urusan agama. Meski usianya muda, karismanya kuat, warga segan padanya. Ketika Pak Raffi datang, ia menatap jenazah Bu Sari cukup lama. Ia tidak langsung membaca doa. Ia hanya berdiri, matanya menerawang, seolah mencoba memahami sesuatu yang tak terlihat. "Ada yang belum selesai," gumamnya pelan. Sore menjelang, persiapan mandi jenazah pun dimulai. Maksum dan dua perempuan lain dibantu oleh Pak Raffi membawa air dari sumur untuk memandikan tubuh Bu Sari. Tapi sejak air pertama disiram ke tubuhnya, semua berubah aneh. "Ya Allah!" teriak Maksum, terhuyung ke belakang sambil menutup hidung. Air yang tadinya jernih mendadak berubah menjadi keruh kehijauan, berbau busuk, menusuk hidung, mirip bangkai yang tenggelam seminggu. Air itu menetes ke lantai, meninggalkan bekas seperti lendir. "Bau apa ini? Baru ditimba dari sumur belakang, harusnya bersih," seru salah satu perempuan. Pak Raffi menyuruh berhenti sejenak. Ia mencoba menyentuh air itu dengan tangan yang sudah dilapisi sarung plastik, tapi kulitnya gatal seketika. Ia mengusap wajahnya dan menarik nafas panjang. "Lanjutkan dengan hati-hati, jangan panik, yang tenang," ujarnya. Namun, begitu proses pemandian dilanjutkan, kain kafan yang baru dibeli robek begitu saja, seolah ada cakar yang mencabik dari dalam, bukan dari luar. 3 kali mengganti kain, 3 kali robek di bagian dada. Warga mulai ketakutan. Beberapa perempuan menangis pelan. Seorang ibu bahkan pingsan di tempat. "Cukup," kata Pak Raffi akhirnya. "Kita berhenti dulu." Pak Rasman yang sedari tadi mengatur orang-orang langsung mendekat. "Kenapa Pak Raffi?" "Saya rasa ada sesuatu yang belum selesai dari hidup Bu Sari ini, Pak RT. Mungkin ini bukan waktunya dia dikubur," jawab Pak Raffi lirih. "Saya akan sholat istikharah malam ini. Kita tunggu dulu sampai besok pagi." Malam itu langit masih kelabu. Angin bertiup lirih, membawa aroma basah tanah dan sesuatu yang lebih pekat, seperti darah lama yang belum kering. Langgar kecil di tengah kampung menjadi tempat para lelaki berkumpul. Mereka berzikir, memohon ketenangan bagi arwah Bu Sari. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Sekitar pukul 2 dini hari, Bayu, pemuda yang kebagian giliran ronda, berlari tergopoh-gopoh ke rumah Pak Rasman. "Pak RT,
Pak RT, ada yang aneh di Langgar, katanya terengah. Pak Rasman dan beberapa orang segera menyusul. Saat mereka sampai di Langgar, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bayangan seorang perempuan berdiri di sudut dekat rak sajadah. Tubuhnya seperti melayang. Rambutnya menjuntai basah dan bajunya, baju yang sama seperti terakhir dikenakan Bu Sari saat ditemukan pagi tadi. Tak ada suara, tak ada langkah, hanya mata yang terbuka lebar dan menatap ke arah mereka semua. Dan satu hal yang tak bisa mereka lupakan, aroma bunga melati busuk yang menyelimuti udara. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Pak Rasman beristighfar sambil mundur perlahan. Bayangan itu menghilang saat azan subuh mulai terdengar dari masjid kecil di perbatasan desa. Tapi ketakutan warga tidak ikut menghilang. Mereka mulai bisik-bisik, menduga-duga. Ada yang bilang Bu Sari mati penasaran, ada yang bilang ia korban santet. Tapi ada juga yang percaya ini semua karena masa lalunya yang kelam, masa lalu yang selama ini tersembunyi rapat. Keesokan harinya, tak ada satupun warga yang berani mendekat ke rumah duka. Bahkan Maksum pun hanya mengintip dari balik jendela. Tubuh Bu Sari diselimuti kain batik seadanya, tergeletak di ruang tamu. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Pak Rasman datang membawa kabar dari Pak Raffi. Kita tunda penguburan sampai malam Jumat. Pak Raffi bilang, mungkin masih ada yang harus diselesaikan dulu. Siapapun yang pernah dekat dengan Bu Sari, tolong, coba ingat-ingat. Mungkin ada sesuatu yang harus diungkap, ujar Pak RT. Tak ada yang menjawab, tapi diam-diam, Mbok Tumirah, nenek tua yang tinggal tak jauh dari rumah Bu Sari, mengambil kain batik tuanya, lalu berjalan pelan menuju rumah duka. Ia berhenti di depan pintu, menatap ke dalam. Sari, anak siapa kamu sebenarnya? Bisiknya pelan. Apa yang kamu bawa dari masa lalumu? Sampai arwahmu pun masih berat meninggalkan dunia. Dan dari dalam rumah terdengar suara kecil, seperti helaan nafas, atau mungkin desahan marah. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal kini menjadi jelas bagi warga kampung Cijati. Bu Sari belum benar-benar pergi. Hari-hari setelah kematian Bu Sari bukanlah hari biasa lagi bagi warga. Suasana kampung yang biasanya tenang berubah mencekam. Suara ayam berkokok sering terdengar di waktu yang tak semestinya. Dan angin dingin seolah tak henti berhembus walau matahari sedang terik-teriknya. Pak Raffi, pemuka agama muda yang baru 2 bulan menetap di kampung itu, merasa bahwa kematian Bu Sari bukan sekedar ajal biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang tengah tersembunyi di balik kematian perempuan itu. Ia memulai penyelidikan secara diam-diam, bukan karena tak ingin melibatkan orang lain, tapi karena firasatnya mengatakan, semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Ia mulai dengan mengunjungi beberapa tetua kampung. Salah satunya adalah Pak Suripto, lelaki tua yang sudah tinggal di kampung sejak zaman penjajahan Jepang. Bu Sari itu orangnya baik, tapi memang aneh, kata Pak Suripto sambil mengisap rokok lembaknya dalam-dalam. Dulu dia pernah hilang juga, 12 tahun lebih, gak ada kabar. Tiba-tiba balik, udah bangun rumah besar itu di ujung kampung. Rumah yang dari dulu katanya gak pernah bisa selesai dibangun. Tapi pas Bu Sari balik, 2 bulan langsung jadi. Pak Raffi mencatat semuanya dalam buku kecilnya. Selama hilang itu, apa ada yang tahu dia kemana, Pak? Tanya Raffi. Pak Suripto menggeleng. Gak ada yang tahu. Tapi waktu balik, sorot matanya beda, auranya beda, tatapannya kayak orang yang udah lihat neraka. Hari itu Raffi mendatangi rumah seorang nenek sepuh yang dikenal masih menyimpan banyak cerita kampung, Mbok Tumirah. Tubuhnya kecil, punggungnya bungkuk, tapi matanya masih tajam, seolah bisa menembus lapisan-lapisan kebohongan. Ya, Bu Sari dulunya bagian dari 3 serangkai, bisik Mbok Tumirah. Suaranya pelan tapi jelas. Berteman sejak kecil sama Bu Minah dan Bu Parni. Mereka akrab, kemana-mana bertiga, kayak bayangan. Tapi entah kenapa, 20 tahun lalu mereka pecah. Pecahnya bukan karena biasa ribut. Ini pecah yang kerasa ada sesuatu yang dibawa mati. Dan Sari itu anaknya siapa saya tidak tahu. Bu Minah sudah meninggal ya? Tanya Raffi. Mbak Tumirah mengangguk.
Iya, Minah meninggal mendadak. Malam Jumat juga, katanya jantung. Tapi aku tahu itu bukan jantung, itu karena balian. Balian? Kata Raffi mengerutkan dahi. Orang yang pernah ngambil harus dibalikin, kalau ndak ya ditagih. Nyawa Pak Ustadz, nyawa. Perkataan itu menusuk kepala Raffi seperti paku panas. Ia tahu ia harus menemui orang ketiga dari 3 serangkai, Bu Parni. Tapi kabarnya Bu Parni sudah stroke dan bisu selama 10 tahun ini. Rumah Bu Parni terletak tak jauh dari sungai. Rumah tua yang catnya mengelupas dan jendelanya selalu tertutup. Suasana rumah itu lembab, dingin, dan menekan. Ia diterima oleh anak angkat Bu Parni, perempuan muda bernama Lela, yang tampak lelah dan muram. Silahkan Pak Ustadz, tapi Ibu tidak bisa ngomong lagi. Cuma kalau kadang ya, dia suka bikin gerakan aneh. Begitu Raffi masuk kamar, ia langsung merasa hawa di ruangan itu lebih berat dari biasanya. Bu Parni terbaring di tempat tidur. Wajahnya keriput, matanya merah seperti baru saja menangis. Tapi saat melihat Raffi, tubuhnya mendadak menggigil. Tangan Bu Parni mulai bergetar. Lalu pelan-pelan ia menggerakkan jarinya di lantai berdebu, menulis satu kalimat. Dia belum puas. Raffi terdiam. Dia siapa, Bu? Tanyanya perlahan. Tapi Bu Parni hanya menatapnya dengan mata penuh ketakutan, lalu menangis, tangis tanpa suara. Di waktu yang bersamaan, suasana di rumah duka semakin tak wajar. Pak Rasman, ketua RT yang awalnya begitu aktif mengatur prosesi, kini mulai resah. Jenazah Bu Sari yang disimpan dalam peti karena belum bisa dimakamkan mulai berubah, bukan membusuk seperti biasa, tapi tubuhnya menjadi semakin dingin, terlalu dingin, seperti menyentuh es batu. Bau anyir juga keluar dari tubuhnya, tak kunjung hilang, bahkan makin menyengat meski doa-doa telah dibacakan berkali-kali. Ini bukan mayat biasa, ujar Pak RT kepada istrinya. Ada sesuatu yang belum selesai. Warga pun mulai menghindari rumah itu. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di lapangan depan rumah Bu Sari kini tak berani mendekat. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah saat lewat di malam hari. Hingga malam Jumat tiba, hujan rintik turun sejak maghrib. Langit tampak berat. Angin membawa bau tanah bercampur sesuatu yang lebih tua, bau kematian. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu warga mencium bau menyengat dari arah rumah duka, seperti bau kemenyan terbakar yang tercampur darah. Pak Rasman yang gelisah keluar rumah dan memeriksa sekitar. Ia disusul 2 pemuda kampung, Darto dan Seno. Ketiganya mendekat ke rumah Bu Sari sambil membawa senter dan bacaan ayat-ayat pendek. Saat berdiri di depan pintu, mereka mendengar suara tek 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 dari dalam rumah. Suara ketukan, pelan, teratur. Kayak orang minta dibukain, gumam Seno. Padahal kan tidak ada siapa-siapa lagi di sana, jawab Darto menelan ludah. Dengan hati-hati Pak Rasman membuka pintu. Ruangan gelap gulita, lampu mati. Angin malam menyusup masuk seketika, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketiganya berjalan pelan menuju kamar jenazah, di mana jenazah Bu Sari tergeletak di peti. Ketukan itu berhenti, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan menunggu mereka di sana. Begitu lampu senter menyorot lantai, mereka melihatnya, bekas telapak kaki, basah, seolah baru saja keluar dari air. Tapi yang membuat jantung mereka nyaris berhenti bukan hanya itu. Bekas telapak kaki itu berjalan sendiri dari kamar jenazah menuju ruang tengah, lalu ke dapur, lalu kembali ke kamar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka pintu kamar. Udah, kita pulang aja Pak RT, bisik Darto. Ini bukan buat kita selesaikan. Pak Rasman mengangguk. Mereka bertiga buru-buru keluar, menutup pintu, dan tak bicara sepatah kata pun sampai kembali ke rumah masing-masing. Pagi harinya, kabar itu menyebar cepat. Kampung Cijati gempar. Semua orang mulai berbicara dalam bisikan tentang Bu Sari, tentang rumahnya, tentang masa lalunya yang penuh teka-teki, dan tentang bekas telapak kaki yang muncul tanpa jasad. Pak Raffi menyimpan semua informasi itu dalam hati. Ia tahu satu hal pasti, ada dendam lama yang belum tuntas, dan dendam itu bangkit, membusuk, mengincar, dan seseorang harus membayar. Malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berguguran,
berputar di jalanan tanah merah kampung Cijati. Pak Raffi duduk di ruang tengah rumah Mbok Tumirah, menatap sebuah buku harian tua dengan sampul kain batik yang sudah memudar. Jemarinya gemetar saat menyentuh halaman pertama. "Apakah ini miliknya Bu Minah, Mbok?" tanyanya pelan. Mbok Tumirah mengangguk pelan. "Iya, sebelum meninggal dia nitipin ini. Katanya kalau sesuatu yang buruk terjadi, terutama kalau mengenai Bu Sari mati nggak wajar, kitab ini harus dibaca sama orang yang kuat iman." Raffi menarik nafas dalam. Buku harian itu penuh tulisan tangan rapi, tapi penuh tekanan, seolah ditulis dalam keadaan gelisah. Pada halaman ke-13, ia membaca sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kami bertiga, aku, Sari, dan Parni, melakukan sumpah selirang. Ritual itu diadakan di sumur tua di belakang kampung, malam Jemuah Kliwon. Kami diminta membawa masing-masing benda pribadi dan darah dari sesuatu yang hidup. Sari membawa ayam hitam, Parni membawa anak kelinci, dan aku membawa cicak. Tapi itu tidak cukup." Roh penjaga sumur bilang, "Harus ada yang benar-benar berharga, seseorang, manusia, atau sesuatu." Di halaman berikutnya, tulisan Minah semakin tak beraturan, kata-katanya semakin kacau, penuh pengakuan yang membuat dada Raffi sesak. "Kami sepakat mengorbankan seseorang, manusia, anak kecil, bukan siapa-siapa, anak yang tak punya orang tua. Kami bilang itu demi kebaikan, demi hidup kami lebih baik. Tapi itu dosa, dan sekarang aku mimpi anak itu datang. Tubuhnya basah," dia bilang. "Kamu janji." Lalu seseorang mengkhianati sumpah, seseorang dari kami. Aku yakin, coba hentikan ritual terakhir. Penjaga sumpah itu atau roh itu marah sekali, murka. Kalau salah satu dari kami mati tanpa sempat mengembalikan, dia akan cari wadah baru, dan aku takut yang jadi wadah adalah Sari. Raffi menutup buku itu cepat-cepat. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Sumur tua itu yang sudah ditutup dengan semen sejak bertahun-tahun lalu, tiba-tiba terasa sangat dekat di pikirannya. Dalam kegelapan malam, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Sekitar pukul 2 dini hari, ia berjalan melewati jalan setapak menuju belakang kampung. Senter kecil di tangannya berkedip pelan, seperti tak sanggup melawan pekat malam. Di tengah kebun bambu yang rimbun, ia menemukan sumur itu, tertutup semen, tapi retakan-retakan kecil muncul di beberapa sisi. Di sekelilingnya, tanah tampak lebih gelap dari seharusnya, basah, seolah habis disiram sesuatu, bukan air, tapi lebih lengket, seperti darah yang mengering. Saat ia mendekat, telinganya menangkap suara aneh, tangisan, tapi bukan tangisan manusia dewasa. Ini suara anak kecil, pelan, menyayat hati, mengalun dari balik semen tebal itu. "Ya Allah," bisik Raffi sambil menggenggam senter erat. Ia jongkok, menyentuh permukaan semen, dingin. Lalu saat jari-jarinya menyapu sisi terluar, ada bagian yang mengelupas. Debu semen rontok memperlihatkan lapisan batu bata, dan di sana noda berwarna coklat tua, darah lama, sudah menghitam, tapi bau amisnya masih kuat. Suara tangisan itu makin keras, tapi bukan dari sumur saja. Raffi terdiam, mencoba mendengarkan. Di sekelilingnya seolah ada bisikan, bukan satu, tapi banyak, ratusan. "Kembalikan, jangan biarkan dia bangkit. Kami sudah cukup, jangan teruskan." Seketika tubuhnya gemetar hebat. Ia bergegas kembali ke kampung. Pagi harinya, kampung geger. 3 orang warga tiba-tiba histeris di balai desa. Badannya menggigil, mata mereka putih semua, hitamnya ke atas, dan mulut mereka keluar kata-kata tak karuan. "Dia datang, darah di tanganku. Ampuni kami tidak tahu. Tolong jangan bangkit, jangan ambil anak kami." Salah satu dari mereka, Pak Sarwo, kepala dusun, berteriak keras sambil mencakar wajahnya sendiri. "Sari, maafkan kami cuma ikut-ikutan, Sari." Raffi datang bersama Pak RT, Pak Rasman, dan beberapa warga yang mencoba menenangkan para korban. Tapi, kejadian itu jelas membuat suasana kampung makin mencekam. "Ini sudah nggak normal lagi," ujar Pak Rasman sambil menyeka keringat.
Baru kali ini 3 orang sekaligus kesurupan di siang bolong. Lah terus jenazah Busari ini gimana, Pak Raffi? Raffi menarik nafas berat. Saya rasa ini ada hubungannya dengan sumur tua dan Busari. Dia bukan cuma menyimpan dendam pribadi, dia mungkin sudah jadi perantara kemarahan yang lebih tua, lebih dalam. Malamnya Raffi kembali ke rumah duka. Jenazah Busari masih di sana, belum juga dimakamkan. Karena ya itu dimandikan susah, dan sekarang keluarga besarnya menunggu anak pertamanya datang dari luar negeri. Ternyata Busari punya anak. Ruangan itu dipenuhi bau kemenyan dan bunga layu. Tapi yang membuatnya tertegun adalah apa yang ada di dinding gambar jenazah. Tulisan besar merah muncul seperti ditoreh pakai darah. Pilih satu di antara kalian. Tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi semua tahu itu bukan kerja manusia biasa. Ruangan kan dikunci, tidak ada yang masuk, tapi tulisan itu muncul begitu saja. Pak Rasman pucat pasi. Maksudnya pilih untuk apa? Raffi hanya menatap kosong. Ia tahu malam-malam berikutnya akan jauh lebih gelap, dan kampung ini kini bukan hanya dihantui oleh arwah Busari, tapi juga didatangi oleh sosok yang dulu dikorbankan dan tak pernah benar-benar pergi. Sementara itu, malam-malam berikutnya, suasana kampung Cijati semakin mencekam. Jenazah Busari belum juga dimakamkan, dan tulisan darah yang muncul di dinding rumah duka semakin jelas. Ketakutan seperti menyebar lewat angin malam yang menusuk. Warga mulai saling curiga, dari bisik-bisik kecil di warung sampai adu mulut di pos ronda. Satu nama mulai sering disebut, keluarga Bu Parni. Aku bilang juga apa? Waktu Bu Mina hilang dulu, yang kayak mendadak siapa? Parni yang tiba-tiba beli motor 2 biji kan, renov rumah, padahal sebelumnya makan aja numpang ke tetangga. Aku juga inget, dulu dia sering ke belakang kampung tengah malam, nyamperin sumur itu. Bu Parni sendiri yang sudah setruk bertahun-tahun, kini hanya bisa duduk di beranda rumahnya dengan mata kosong. Bibirnya selalu bergerak tapi tak bersuara. Keluarganya pun menutup diri, menjaga agar ia tak dibawa ke rumah sakit jiwa atau jadi bahan gunjingan, stroke plus gila. Tapi malam itu sesuatu berubah. Sono, cucu laki-lakinya yang baru pulang kerja dari pabrik, tiba-tiba menjerit keras di dalam rumah. Teriakannya menggema ke seluruh kampung, membuat para tetangga langsung keluar dan berlarian ke rumah Bu Parni. Ketika warga tiba, mereka melihat Sono menggeliat di lantai. Tubuhnya menegang, mata membelalak, dan dari mulutnya keluar suara. Bukan suara laki-laki, melainkan suara perempuan, serak, penuh amarah, seperti berasal dari kerongkongan yang lama membusuk. Kalian hidup di atas mayatku. Suaranya menggema. Sekarang, berikan pengorbanan. Berikan aku tumbal. Lalu tubuh Sono terangkat, seperti didorong oleh sesuatu tak kasat mata. Ia menghantam tembok, terkapar tak sadarkan diri. Bu Parni yang selama ini stroke tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, menjerit histeris. Matanya terbuka lebar seolah baru terbangun dari tidur panjang. Tapi ia tak bisa bicara, hanya tangis yang keluar, dan gerak bibirnya yang seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak bisa. Melihat situasi makin kacau, Raffi merasa sudah saatnya mencari bantuan. Ia tahu ini bukan sekedar kasus kesurupan biasa. Ada dosa masa lalu yang menjaga, menganga, dan arwah Busari hanyalah permukaan dari gunung es kutukan yang lebih dalam. Lalu ia pergi ke lereng hutan tempat tinggal Ki Arya, seorang spiritualis tua yang mengasingkan diri sejak belasan tahun lalu. Dulu Ki Arya dikenal sebagai penyembuh dan ahli perantara dunia gaib. Tapi setelah satu ritual gagal yang menyebabkan kematian muridnya, ia menarik diri dari masyarakat, menyepi. Rumahnya berupa pondok kayu beratap ijuk, dikelilingi pohon beringin dan semak berduri. Raffi datang menjelang maghrib, membawa sajadah dan air putih. Arya menerima kedatangannya dengan tenang. Ia mengenakan jubah lusuh dan menggenggam tongkat kayu berujung batu akik berwarna keunguan. Matanya redup, tapi penuh pengertian, seolah tahu segala yang dibawa Raffi, bahkan sebelum ia membuka mulut. Sari hanya perantara. Dia bukan roh yang minta tumbal. Dia dipakai, ujar Ki Arya dengan suara berat. Dipakai siapa, Ki? Dipakai roh yang dulu dikurung di dalam sumur. Roh dari gadis yang dikorbankan, dipaksa jadi perantara. Tapi dia bukan makhluk jahat, dia korban. Raffi menunduk, merasa kebenaran semakin mendekat.
tapi juga makin menusuk. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Dan supaya Bu Sari segera dimakamkan dan memutus semua kutukannya, Ki? Satu-satunya jalan, kebenaran harus diungkap di depan semua warga. Dosa itu harus diakui, dan seseorang harus menggantikan tumbal, karena yang dulu dikorbankan jiwanya masih terperangkap. Ia tidak pernah tenang. Raffi menggigit bibir. Mengungkap dosa masa lalu di depan publik akan menghancurkan banyak keluarga. Tapi jika tidak dilakukan, kampung ini akan jadi ladang tumbal, akan menjadi pagebluk. Sore keesokan harinya, Raffi mengumpulkan warga di balai kampung. Tak semua datang, tapi cukup banyak yang penasaran. Sono belum sadar sepenuhnya, dan suara-suara aneh masih terdengar dari rumah keluarga Bu Parni. Di tengah kerumunan, dengan suara gemetar, Mbok Tumirah berdiri. Ia membawa sesuatu, kalung manik-manik kayu dan sehelai kain usang. Aku mau cerita tentang apa yang terjadi 20 tahun lalu. Suasana langsung hening, hanya suara burung gagak yang sesekali terdengar dari arah pohon karet di ujung lapangan. Cerita ini aku dapatkan dari Parni, karena Parni situasinya begitu. Biar aku saja yang menceritakan. Lanjut Mbok Tumirah. Mereka bertiga, Parni, Minah, Sari, pernah bekerja di rumah juragan kopi tua yang tinggal di pinggir kampung. Suatu hari pembantu baru datang, namanya Siti. Dia masih muda, polos, tapi dia lihat sesuatu yang tidak seharusnya. Wajah Mbok Tumirah mulai berlinang air mata. Siti menuduh mereka bertiga mencuri emas milik juragan. Padahal itu bukan kelakuan mereka. Mereka takut ketahuan kalau ternyata mereka yang ngambil. Jadi mereka sepakat untuk menduh balik, bilang ke juragan bahwa Siti yang maling. Tapi juragan gak percaya. Dia bilang kalau mereka yakin mereka bertiga harus kasih bukti. Tapi mereka bertiga tidak punya bukti, cuma ketakutan. Malamnya mereka bertiga menarik Siti ke belakang kampung. Dia teriak-teriak minta ampun, tapi Minah mendorong dia ke sumur. Parni dan Sari cuma diem, gak nolong. Lalu mereka biarin dia tenggelam. Dan dari satu kejahatan itu, mereka bertiga melakukan suatu sumpah. Sumpah pemujaan kepada makhluk pemberi kekayaan. Saat itu, mayat Siti tidak pernah diangkat. Mereka juga memakai darahnya. Karena waktu itu, Minah bilang, katanya dukun dari utara yang bilang darah manusia bisa jadi pengikat kekayaan. Lalu mereka mengikat perjanjian bersama, dan hidup mereka memang berubah setelah itu. Tapi semua ada bayarannya. Suasana menjadi berat, tak ada yang bicara. Bahkan suara jangkrik pun seolah ikut berhenti. Lalu dari tengah kerumunan, suara Paro terdengar. Dosa itu, dosa. Semua menoleh ke Bu Parni yang selama ini stroke, tidak bisa berdiri. Dan sekarang berusaha berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Aku sudah tidak tahan lagi dengan dosa itu. Aku rela jadi tumbal berikutnya. Aku yang salah. Aku ikut mencelakai Siti. Dan kami telah melakukan dosa besar bersama Sari dan Minah. Warga berbisik-bisik, beberapa menangis. Tapi sebelum Raffi bisa mendekat, tubuh Bu Parni menegang, matanya melotot. Lalu suara asing keluar dari mulutnya. Suara itu dingin, tanpa emosi, tapi penuh kuasa. Tubuh Bu Parni terhempas ke tanah. Ia pingsan, nafasnya terengah. Tapi semua yang ada di sana tahu, kalimat tadi bukan dari dirinya yang keluar. Raffi melangkah mundur, menatap langit yang mulai menggelap. Ada rasa bersalah, takut dan sesal yang bercampur jadi satu. Tapi di sudut hatinya ia sadar, arwah itu belum tenang. Dan tumbal yang diminta mungkin bukan lagi yang bersalah. Sementara itu Sono, anaknya Bu Parni, menghilang malam itu sesaat setelah tubuhnya ambruk pasca kesurupan hebat. Tak ada satupun yang melihat kemana ia pergi. Keluarganya yang panik menggeledah kampung, tapi jejak Bayu seperti ditelan kabut. Bahkan jejak kaki di tanah becek pun tak ada. Hanya sisa aroma anyir dan dinding berlumur tanah basah di kamarnya. Pagi harinya seorang petani yang hendak menyiram ladang melapor bahwa sumur lama di belakang kampung kembali terbuka. Padahal sebelumnya warga sudah menyemen bibir sumur itu demi keamanan. Tapi kini semen itu pecah seperti ditumbuk dari dalam.
Para warga dan Pak Raffi mendekati sumur dengan hati-hati. Hujan rintik mulai turun. Awan menggulung di langit dengan wajah kelabu. Bau tanah basah bercampur anyir darah tercium kuat dari arah sumur. Saat mereka menyorotkan lampu senter ke dalamnya, terlihat sesuatu yang mengambang tubuh. Seseorang yang mengenakan baju kebaya coklat pudar. Rambut panjang tergerai, kulit pucat berair. Wajahnya mirip Busari. Tapi jenazah Busari masih di rumah duka kan? Di rumahnya? Desis Pak Rasman pelan, tubuhnya gemetar. Yang ada di sumur itu bukan Busari. Itu adalah sesuatu yang menyerupainya. Perwujudan dendam. Citra kebencian yang terwujud dari energi yang tak terampuni. Sosok itu tak membusuk, kulitnya tetap utuh, tapi matanya terbuka. Dan mereka semua tahu, dendam arwah yang belum selesai, yang sudah dijebloskan oleh 3 serangkai, yang di dalamnya ada Sari. Dan kelakuan Sari yang sudah melakukan persembahan kepada makhluk gaib untuk pesugihan, komplit sudah azab yang diterima Busari. Hari itu hujan mengguyur desa tanpa henti. Awan hitam menggantung seperti ancaman yang tak mau pergi. Petir menyambar pohon tua di pinggir sawah. Sebagian jalan desa longsor. Alam pun seperti murka. Pak RT akhirnya memutuskan, desa ini harus dibersihkan. Tidak cukup hanya 1 atau 2 orang yang mengaku. Ini bukan hanya soal Busari, bukan soal Bu Parni, juga bukan soal Siti yang dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Ini tentang dosa kolektif, dosa bersama warga kampung, tentang apa yang kita tutup-tutupi bertahun-tahun. Dengan tekad kuat, ia dan para tetua desa menggelar sebuah ritual pengakuan dosa massal. Ritual yang tak pernah dilakukan sejak era penjajahan, yang dulu hanya digelar saat desa benar-benar di ujung kehancuran. Nama ritual itu Tapalaku Desa. Di tengah lapangan, sebuah tempat persembahan atau altar dibangun menggunakan kayu. Di atasnya dibaringkan jenazah Busari yang belum juga dikebumikan. Warga berkumpul, tua muda, perempuan lelaki, semua berpakaian putih dan membawa segenggam tanah dari halaman rumah masing-masing untuk keperluan ritual upacara. Raffi berdiri tengah lingkaran bersama Ki Arya, memimpin doa. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban sejarah. Ki Arya berdiri, menggenggam batu akik ungu di ujung tongkatnya. Bibirnya terus komat kamit, membacakan doa penolak roh jahat dari ilmu kejawen kuno, tolak bala. Saat ini, suara Raffi menggema. Kita tidak hanya berbicara kepada sesama manusia, tapi juga kepada mereka yang sudah tiada, kepada yang dikorbankan, kepada yang dihianati, kepada yang tak pernah benar-benar tidur, kepada para pelaku dosa. Satu persatu warga maju, masing-masing meletakkan tanah dari rumah mereka ke atas altar dan mengucapkan kesalahan yang pernah mereka sembunyikan. Ada yang mengaku pernah menolong sesama saat butuh. Ada yang mencuri tanah warisan orang tuanya. Ada yang dengan tubuh gemetar mengaku ikut menyembunyikan rahasia kematian Siti 20 tahun silam di Dusun Cijati. Tapi kata yang keluar terasa seperti luka dibuka kembali. Tapi dari luka itu keluar cahaya kesadaran. Lalu giliran Mbok Tumirah. Ia merangkak ke altar dengan tangis yang makin kencang. Ia memegang tubuh jenazah Sari. Kau adalah bayangan dari semua dosa yang pernah dibiarkan hidup, bisiknya. Maafkan kami. Lalu tiba-tiba angin bertiup kencang, awan bergerak cepat, petir menyambar tak jauh dari altar, dan api menyala. Api itu muncul dari tubuh Busari, tapi tak menyentuh apapun di sekitarnya. Api itu bukan api duniawi, warnanya biru kehijauan, membentuk pusaran. Tubuh Busari perlahan terbakar, namun bukan untuk membusuk, melainkan lenyap, seperti berubah jadi kabut dan melayang ke langit. Semua terdiam, tak ada teriakan, hanya isak tangis lirih dari para warga. Lalu bau busuk yang selama ini menggantung di kampung Cijati hilang. Udara terasa lebih bersih, langit sedikit membuka diri, hujan pun reda. Beberapa hari kemudian, warga bersama-sama dipimpin Ki Arya dan Raffi menutup kembali sumur lama itu. Tapi kali ini tidak hanya dengan semen. Mereka menuliskan doa-doa di tiap sisi batu penutup. Raja Pelindung diukir oleh Ki Arya. Di atasnya ditanam pohon Nogosari, pohon penolak bala. Dan sumur itu tidak boleh dibuka lagi, bahkan dalam 100 tahun. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.